ngomong-ngomong soal orang tua yang kaya ya. Kan kebanyakan nih yang menjadikan anak ini sebagai aset yang tadi dan dijadikan bahan konten. Biasanya konten kreator kan. Lu ngomongin kan? Ata. Banyak. Oh, lo ngomongin Just No Limit. Banyak. Gue bilang banyak, nggak ngomongin satu orang. Oke, ruang aman di sini. Passwordnya Jawab Ji. Tanpa cerita, tanpa dijudge. tempat cerita nyaman di lambung. Curhat dong Mama. Iya dong, kita mau curhat apa nih hari ini? Gue mau ngomongin soal, ini kan kita ngomongin lagi ini ya. Bentar lagi lulus. Ya, Bentar lagi. menabrak realita kehidupan. Iya, betul. welcome to the world nak, gitu Iya, kan. kayak yang dulu cuma gitu. ngerti-ngerti makan, main, modal. Ya itulah ya. Hardolin pisan Hardolin. sekarang- Hardolin mah kan ayah di Sunda, Hardolin. Iya sih. Dahar modal ulin. Cuma 3 gitu kan. Sekarang nambah 1 kerja. Iya, kerja juga nggak nambah 1, Cok, berat. Iya, nambah 1 juga bebannya gila anjir. Nah di situ dia kerja tuh biasanya kayak suka ada the power of papa nggak sih? Aduh. Lu percaya akan privilege dari orang tua lu yang emang punya jabatan kah? Atau Ya. emang dari dulu tuh lu orang yang kaya terus kerja jadi gampang gitu? Gue tuh sebenarnya lahir di keluarga yang kaya banget. Kayak apa Kayak- tuh? Kayak ya udah kayak babi. ya kayak segitu-gitu aja. Ya, Kayak bisa makan, kayak bisa ya gitulah. iya, ya gitulah Ya, ya, maksudnya gue paham. Kaya banget enggak, Cukup miskin lah, banget mampu. enggak gitu. Cuman jatuhnya ya tetap aja susah sih jatuhnya. Cuman yang nggak punya jabatan, kalau apa tadi jabatan papa itu berpengaruh ya. Gue bisa mengamini itu sangat berpengaruh. Jadi bukan kayak di sini bukan jabatan dari ayah tuh kayak nanti kita bisa ngenerusin perusahaan atau the power of orang dalam gitu. Bukan cuma itu, tapi kan Lebih ke ada relasi. relasi-relasi yang Nah, bisa itu dia. ini kan. Terus ada keuangan yang bisa mensupport edukasi Betul. kita gitu. Yeps. Di arah-arah situnya sih. Jadi bukan kayak wah papa lu manajer di perusahaan terus nanti ya udahlah ntar kerja lu aman gitu. Gue tuh gak mau loh kerja di tempat yang sama dengan ada kerabat atau keluarga, nggak tahu kenapa. Kenapa Iya, tuh? tahu. Nggak tahu, kayak gak bisa aja, nggak bebas gitu. Oh iya sih, Iya, pasti nggak benar. bebas sih. Terus juga kayak nggak tahu ya, takutnya gitu kalau misalnya gue kerja di om gue. Om gue udah menaruh ekspektasi yang tinggi misalnya ke gue, padahal kinerja gue tidak setinggi itu gitu. Iya. Nah itu tuh bakal jadi ini nggak sih, kayak ternyata kia gini nggak sih iya mah, takutnya Iya. jadi jelek. Ada omongan-omongan itu. Iya, tapi gue juga ya takut gitu ya kalau misalnya kayak ini titipin ya anak saya nih kerja di Nah, situ, itu bla bla kan. bla. Terus kalau nanti orang yang kerja nih udah tahu kita nih anak dari si orang ini, oh gini kerja anaknya. Pantesan diterima karena ada ayahnya aja. Nah itu sih jadi Takut ya. salah satu yang gak mau tuh kayak Tapi gitu. kalian tadi kan balik lagi ke yang si Mima, kalau misalnya orang tua punya relasi yang banyak, terus juga finansialnya stabil, ya pokoknya udah mapan lah ya gitu. Nah itu tuh bakal ngebantu juga gak sih buat si anak ini tuh berkembang dan jadi orang yang apa ya, yang bener gitu, orang Ya. yang apa ya, yang punya prestasi, orang yang punya bakat, punya apa ya, Iya, Jadi lebih stable juga sih buat Iya, pendidikan anaknya gitu, anaknya. Kalau kalian menurut gue setuju gak sih? setuju banget lagi. banget lah. Setuju banget karena menurut gue dengan adanya itu tuh sebuah apa sih namanya fasilitas yang sangat menguntungkan ya buat anak-anak. Jadi ketika dia orang tuanya terlahir dari yang emang udah berkepunyaan dari kecil, terus ya udah sih tinggal menikmati hidup kayak gitu, Iya, ya udah gua- aman. kalau- Iya nggak sih, gue nggak pernah jadi orang kaya lagi. Iya. Tapi temen gue, Anjir. kita ngambil case temen gue, dia
bukan orang kaya juga tapi dia mampu gitu. Dan tadi ya bapaknya punya relasi, punya usaha juga. Ya kayak sih itu. Dan dia tuh udah diiniin kayak kalau kamu lulus, kan dia cewek ya BTW. Iya. Kalau lulus kamu udah gak usah kerja di orang, kamu kerjanya di usaha apa aja kata kayak gitu kan. Nah, dan dari sekolah pun dia tuh udah dikasih fasilitas kayak les yang berjuta-juta itu loh. Iya. Apa yang dia pengen tuh diturutin gitu. Dan sampai sekarang emang dia tuh jadi anak yang punya apa ya, bisa punya penghasilan sendiri, terus ya jadi stabil juga kayak tadi gitu. Tapi emang nggak menutup mata juga ya, dengan uang tuh emang segalanya tuh kan bisa lah ya. Benar. Jadi anak-anak yang emang udah berkecukupan dari awal tuh mereka punya kesempatan lebih dibanding yang emang kurang gitu dari finansialnya. Ya nggak sih? Kayak kalau gue lihat kan ya kita bisa perbandingin aja lah sekolah negeri, anggapan SD negeri gitu versus SD swasta yang mahal. Itu kan akan terlihat jelas sekali gitu perbedaan kualitas si anaknya, lingkungannya. Kayak misal nih di sekolah swasta yang mahal, lingkungannya adalah mereka ya anak-anak teman-temannya anak-anak orang kaya juga gitu misal. Sedangkan di SD negeri kan lebih campur. Lebih campur, ada yang kaya, ada yang biasa aja, ada yang miskin gitu. Iya juga. Jadi secara lingkungan juga kan itu sangat berpengaruh ya, apalagi kalau buat anak gitu. Itu juga bisa mempengaruhi pola pikir gitu. Iya, benar. Dan kalau misalnya anak yang lahir di keluarga yang cukup tadi gitu ya, yang finansialnya stabil juga pola pikirnya tuh lebih baik juga, tahu, lebih karena mungkin mereka difasilitasi pendidikan yang baik juga kali ya. Jadi gimana ya, aduh. Tapi menurut gue kalau itu 50-50 sih. Kenapa tuh? Karena ada yang emang dia orang kaya, terus orang tuanya tuh peduli terhadap pendidikan anaknya, terhadap kualitas dari si anaknya. Tapi ada juga yang emang dia udah kaya tapi ya udah sih, nih gue punya duit, anak gue tolong urusin. Ada juga terus kan yang si kayak orang gitu. tuanya tuh bener-bener. workaholic. Iya benar. Kerja gitu. Kan banyak juga tuh anak-anak orang kaya yang biasanya kekurangan, anggapan kayak kekurangan kasih sayang orang tua gitu-gitulah. Jadi tetap ada plus minusnya sih kalau menurut gue. Cuman ya kalau secara privilege akan lebih enak aja, lebih karena mudah ya gitu ya jalannya. Lu ada duit, lu ada duit. Lu ada duit, lu punya masa duit depan. nih, lu punya duit. Iya. Udah. Tapi boleh gak sih gue kayak ngambil ini cerita si Nikita Mirzani sama si Boleh. Ini kayak kita ngambil kasus yang lagi viral tuh di TikTok. Apa tuh? Yang anaknya Nikita Mirzani tuh, si Loli. Yang dia di luar negeri kan ya sekarang? Ya, dia tuh kan dikasih kesempatan sama orang tuanya untuk bisa bekerja untuk bisa menempuh pendidikan di luar negeri gitu kan. Ya, kita tahu lah, misalnya Nikmir kan emang ya udah stabil banget gitu kan dari finansial gitu, dan dia ibu yang baik menurut gue. Ya kan, dia kalau ke anak-anaknya baik, walaupun kita tahu lah kasus-kasus dia tuh kayak gimana gitu kan. Nah, tapi banyak juga yang komen nih pas si Loli sekarang kelakuannya kayak gini kan, bucin akut, dan dia malah menyia-nyiakan privilege yang dikasih sama orang tuanya gitu, dengan dia bisa sekolah di luar negeri, dia jadi dikenal banyak orang juga gitu kan. Dia tuh malah ya namanya remaja puber, dia ingin bebas, dia ingin apa-apa bisa sendiri gitu. Banyak yang komen kayak, duh, gue kalau jadi si Loli, gue udah cuma nurut aja apa kata orang tua gue bakal enak, gue bakal jadi orang benar, katanya gitu. Karena dari segi ya tadi materi dikasih, kasih sayang juga dikasih gitu. Malah kalau misalnya kita ngelihat balik lagi ke video-video dia zaman dulu gitu, Nikmir juga memperlakukannya dengan sangat baik gitu. Beda banget kayak dari perawatan perawatan diri dia gitu ya, yang dulu masih keurus sama ibunya, dan sekarang yang tadi dia katanya pengen mandiri itu dengan ya seadanya aja gitu, dia kerja part time di luar negeri gitu-gitu. Kayak gak sedikit juga orang yang udah punya privilege tapi malah dia tuh menyia-nyiakan hal itu gitu. Iya, karena kan balik lagi dengan mungkin ada beberapa orang yang dengan pola pikir ya gue punya duit, orang tua gue punya duit, jadi dia bisa melakukan apapun gitu. Case-nya gue juga punya case itu di bukan teman dekat tapi waktu itu adik kelas gue di pesantren.
dia dia salah satu anak pejabat. Dia punya, ya mungkin dia lebih punya duit gitu. Terus waktu itu pada saat itu gue pengen jadi YouTuber. Lagi marak-maraknya 2016 2017 gitu. Gue pengen jadi YouTuber, gue nyari-nyari apa sih namanya? Handycam pada saat itu yang kayak harganya 600-700 ribu dengan kualitas yang jelek lah pasti ya di harga segitu. Kayak gue kan nyari-nyari, terus gue mencoba untuk ngumpulin. Nah si temen gue ini tuh ngeremehin, mungkin ini jadi salah satu alasan gue stop juga sih waktu itu ya, ngeremehin kalau ngapain sih gitu-gitulah gitu, kayak pengen jadi YouTuber gitu, ngapain sih gitu. Gue di situ marah dengan ada kalimat kayak, lu mah enak, lu tinggal diem, lu tinggal minta apapun ke orang tua lu yang kaya itu gitu, yang kaya itu, lu minta apapun lu pasti dikasih gitu. Kita tuh beda. Gue bilang kayak dengan bahasa Sunda yang sekasar-kasarnya pada saat itu ya, kayak aing tuh gak bisa kayak sia gitu. Aing tuh beda sama sia. Sia bisa ngelakuin apapun. Sia HP rusak langsung diganti gitu kan, instan. Dan bahkan instan. Gue tuh gak pernah kayak gituin gitu. Jadi lo gak akan ngerti. Nah pola pikir itu yang ngebuat mungkin ya itu yang tadi, dia tuh nggak kepikiran gimana kalau misalnya orang tuanya tiba-tiba kena kasus, tiba-tiba bangkrut. Itu kan case-case yang bisa terjadi gitu loh. Dan lu tuh anaknya sekampus. Oh iya, sekampus sama kita di fakultas sebelah. Oh iya, betul. Pasti hedon sih tuh. Hedon ya. Iya, cuman mungkin sekarang dia lebih bisa belajar menghargai, makin kesini mungkin dia bisa menghargai uang juga lah kayak gitu. Nah mungkin kan itu dengan tidak menghargai uangnya itu loh, sikap-sikap seperti itu gitu yang ngebuat dia bisa berpikiran kayak ya udah bodo amat, gue punya duit gitu. Iya sih. Balik lagi ke peran orang tua ya gak sih? Iya sih. Sekaya-kayanya kita juga duit gak akan bisa ngebeli attitude anaknya dia gitu. Iya. Bener anjing. Iya. Attitude emang bener-bener gak bisa dibeli sih. Secara duit gitu ya. Nah berarti tadi tuh yang gue omongin, kalau misalnya pendidikan yang yang baik itu akan merubah pola pikir orang itu jadi lebih baik juga. Ternyata enggak juga ya. Ternyata enggak juga gitu maksudnya. Tadi orang tua lo udah bisa ngasih fasilitas yang baik gitu. Kalau misalkan emang pola pikir anaknya enggak dilatih juga untuk bisa, ada meme bukan meme lah ya kalau kayak gini tuh. Jadi kayak foto animasi gitu di Instagram. Itu udah lama banget gue bacanya. Ada 2 orang ibu sama anak sama-sama ngelihat tukang sapu jalanan. Tukang apa? Sapu jalanan. Ya. Terus? Ini kayaknya kalian juga pernah lihat. Terus si ibu yang pertama ini ngomong kayak gini, kamu harus sekolah yang tinggi supaya kamu gak jadi kayak dia. Ya, yang satu, gue kata. Yang satu lagi tuh bilangnya, kamu harus sekolah yang tinggi supaya kamu bisa itu kan bahasa Inggris ya. Membantu dia. Iya, membantu untuk kayak bukan menaikkan derajat juga ya, kayak biar gak ada tuh orang-orang yang kayak gini lagi gitu loh. Ya, walaupun sebenarnya kalau lebih baiknya ya Mas tuh gimana caranya supaya derajat ya Mas tuh kita butuh orang-orang yang sapu-sapu di jalanan tuh butuh. Betul. Iya. Makanya lebih baik kayak kita jadi orang untuk bisa meningkatkan nih orang-orang yang kayak gini secara finansialnya, nggak ada orang yang malu lagi kalau jadi kalau di itu tuh pasukan orange ya. Kalau di Jakarta tuh. Nah, iya yang kayak nggak ada yang malu lagi nih supaya jadi orang kayak gini dengan yang dengan gaji yang sesuai, dengan benefit yang sesuai kan itu. Balik lagi ke peran orang tua. Tapi jadi keinget ke episode kita yang tentang membahas pentingnya kuliah itu loh. Gua jadi balik lagi gitu, yang kita ngomong kalau misalnya ada yang ngomong ngapain sih lo kuliah, ya biar kita nggak ngomong kayak apa yang lo omongin. Ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya pendidikan tuh sepenting itu, tapi pola pikir juga tuh harus bisa dilatih gitu. Ya kan? Kalau misalnya kita udah punya privilege kayak tadi, finansial yang stabil, terus pendidikan juga, wah kayaknya udah les sana sini gitu, belajar 16 jam sehari gitu kan. Kayak, tapi kalau misalnya pola pikirnya nggak
asah juga gitu, Iya. nggak Tetap dituntun. kurang. Iya tetap Lu kurang. tau gak sih gitu. case-nya siapa sih, Maudy Ayunda? Nah iya lagi. Yang dia kan lulusan Harvard ya. Terus lulusan Stanford Harvard, juga. Oxford apa Stanford? Harvard, Oxford atau Stanford gue lupa. Antara Pokoknya itu. antara tiga itu Stanford kan. gak sih? Iya, dia tuh double degree. Iya double degree ya. Dia tuh double degree kan. Terus banyak orang mau di Ayunda. Misalnya kayak ada meme yang orang tua bilang kayak mau di Ayunda aja bisa gitu kan. Masa kamu nggak bisa? Masa kamu nggak bisa? Iya. Gini ya gitu. Gue kayak pengen kalau misalnya orang tua nih. Ini what Iya. if orang tua gue bilang kayak gitu kayak ya sekolahin gue di UPH. Iya. Maksudnya dari SD-nya Uang ya. papa Uang habis. papa habis. Jangan di UPH kan universitas ya, Universitas Pelita Harapan gitu. Masukin gua ke SD-nya deh, sanggup nggak? SMP-nya Iya, deh, iya. gitu kan yang dia 1 tahun bisa ratusan juta gitu, bahkan 1 semester gitu kan bisa ngabisin ratusan juta SPP gitu. Ya dia dapat pendidikan seperti itu, sedangkan kita dapat pendidikan yang ya bukan jelek tapi biasa aja gitu. Berharap kita bisa masuk Oxford atau Stanford gitu kayak enggak Ya, jauh mungkin lah, jauh Mungkin bisa, gitu. cuman kesempatannya nggak sebesar yang didapetin sama Maudy Iya. Ayunda gitu Iya. ya. Iya. Terus juga ini gak sih kalian kalau misalnya ngelihat orang tua yang punya relasi banyak tuh pasti dia tuh pengen anaknya tuh sesuai sama apa yang dia inginkan juga. Iya kan? Iya benar. Padahal anak itu misalnya nggak mau, misalnya ya anak itu lebih suka ke musik dan olahraga misalnya. Iya. Tapi si orang tuanya pengen tuh kamu ikutan tuh olimpiade matematika, fisika, yang akademis lah gitu. Iya. Yang benar-benar pendidikan banget gitu. Iya. Itu memang dia dikasih fasilitas. Tapi salah. Itu tetap aja menurut Oh, kalian iya. ya. Itu Iya. tuh baik nggak sih, maksudnya menjadikan si anak ini jadi apa? Lebih Anak yang berkembang berbakat dan atau ya, gimana gitu? Kalau menurut gue ya, gue Sun kalau misalnya nanti jadi orang tua, ketika anak gue punya passion dalam melukis, gue dukung yang dia suka. Tapi gue minta untuk dia pelajarin hal-hal yang emang belum dia tahu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya dia udah pintar matematika nih, nggak bakal gue les matematika, nggak bakal gue lesin matematika. Tapi nyuruh dia untuk explore sebanyak-banyaknya. Iya. Iya. Kalau gua ya, mungkin gue tuh selalu suka dengan cara parenting yang mengajarkan tanggung jawab aja. Jadi ketika dia sesuatu ya kamu all in terhadap hal itu. Tapi kalau gagal ya kamu terima resikonya sendiri gitu. Kalau gagal kamu all in. Kosong. Jangan dong. Kalau Gak kamu- ada. Gak Kalau ada. kamu ini, kalau kamu 02, aku all in. Jangan takut. Takut, Tapi kalau Mim, kamu Mim. all in 01, kunci surga kan di sana. Bangsat. Satu lagi nih, Ya, biar adil. Kalau 03 kamu apa? all in 03 apa? Ayo cari yang aman. Apaan sih? Udah, ya udah. Kalau 03 kamu gak akan diseruduk. Itu tidak aman sebenarnya. Nggak tahu di-cut atau enggak ya. Selamatkan aku. Tapi ya itu maksudnya kalau misalnya dia suka dengan olahraga tenis misal, ya Ya. kamu ya gue bakal support akan hal itu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kayak ya kamu juga explore hal-hal lain gitu. Bukan kayak nanti kalau kamu gagal kamu terima resikonya sendiri, kamu jadi orang gagal. Bukan, enggak lah, enggak kayak gitu ya. Mentalnya gitu. Tetap Kamu Kena aja. gagal. enggak lah, tetap support secara materi dan secara apa sih? Kasih Mental, sayang mental. gitu, secara mental tetap disupport juga gitu kalau gue sih. Karena ya gue pernah ada di apa ya, di fase yang terkungkung orang tua. Kungkung tuh apa ya? Apa ya? Terkekang. Oh. Terkekang dengan Kungkung bahasa Cibiru tah. terkekang dengan pilihan orang tua gitu, pernah ada juga. Tapi gua bisa berhasil meyakinkan apa yang gua mau gitu pada akhirnya, walaupun dengan ya clash dikit lah, tapi tetap dengan nggak kayak gua tuh nggak mau di situ ya gitu, gua nggak mau masuk jurusan itu ya, nggak kayak gitu, tapi tetap kayak ya dilihat dulu aja, gua pengen kesini gitu. Dan itu pun apa ya, gua berani bersuara itu pas kuliah aja. Jadi Karena benar-benar udah ngerasa udah gede gak sih? iya, karena SMP gini deh, gua kalau misalnya gue ceritain SMP, gua disuruh masuk pesantren. Itu pun pilihan mereka kan.
Dan pas keluar tadinya gue udah keterima di salah satu pesantren lagi, udah ikut tes, udah keterima. Tapi pada saat itu mungkin orang tua gue juga belajar. Terus dengan ketakutan dia, kayak saudara gue juga pernah ada yang digituin tapi dia cabut dan duitnya hangus setengah. Wah, Iya, itu sayang sekali. duitnya hangus setengah. Jadi orang tua gue nanya lagi, yakin gak? Gue jawab dengan kayak masih dengan ragu kan. Kayak gue gak mau nih secara asramanya kayak gimana. Gua kan pernah tidur di sana. Gua kurang nyaman dengan lingkungan, dengan situasinya. Terus oh ya udah, ujungnya masuk ke salah satu SMK swasta gitu. Dan pas kuliah, kalau kuliah gue bener-bener vokal kayak gue nggak mau ke jurusan. Waktu itu gue disuruh masuk ke Unpad. Awalnya gue disupport, gue kan pengen ilmu komunikasi ya. Siapa yang nggak mau masuk Vkom Unpad cuy? iya. Siapa yang nggak mau masuk Vkom salah satu? Tidak keterima kan? Ya sama. Gue enggak lagi, gue beda sendiri deh kali. Iya, Iya. anjir. Siapa sih yang nggak mau Vkom Iya, Unpad, anjing, benar. fakultas ilmu komunikasi yang Favorit lah. favorit gitu, salah satu yang favorit. Iya. Ya udah, mungkin awalnya disupport, SBM tidak lolos, mandiri kemahalan. Jadi kayak orang tua gue tapi pengen gue di Unpad. Jadi kayak kamu ngambil sastra Jepang aja deh di Unpad, karena mungkin ngelihat gue suka anime gitu kan. Gue wibu tapi nggak mau mendalami juga gitu secara bahasa. Apalagi Mak gue dong. Apa lanjut? iya mas tuh, apalagi sastra gini, sastra Indonesia aja ya. Gue tuh Susah, Cok. masih susah gitu. Iya, Bayangan gue untuk menulis, untuk ngomong susah. Ini disuruh masuk sastra bahasa Jepang. Terus gue nggak mau, gue pokoknya selain ilmu komunikasi atau perfilman, gue nggak mau masuk ke universitas manapun gitu. Gue ya ujungnya ya akhirnya direstui lah di sini gitu, Iya. dengan masuk ilmu komunikasi, dan itu pun last choice ya kayak Tapi di sini juga favorit loh. favorit. Kalau gak favorit kita nggak akan banyak berjimbun mobil kayak tadi. Iya, swasta Parkiran selalu favorit. penuh gitu kan, Betul. berarti mahasiswanya Banyak banyak yang banget. mau. Ma gue dong pas gue nggak keterima SNM. Gue pilihannya kan Ilkom semua kan tadi. Iya. SNM nggak keterima, SBM nggak keterima. Mending mandiri apa gimana? Enggak, swasta we lah. Hopeless. Ma gue ada langsung gitu. Guess, Terus terus gue kayak emang baik swasta kan UKT-nya mahal banget gitu kan. Iya. Ayah rezeki market di mana wes. Maksudnya kayak mungkin emak gue sudah mempersiapkan itu, makanya memilih untuk kayak udah kalau misalkan nggak ada yang ini mah udah swasta aja gitu, nggak usah lo daripada lo gap year gitu kan. Nah itu kayak itu kan apa ya, pilihan dari orang tua juga kan. Orang tua pengen. Tapi gue tidak ini menyalahkan gitu. yang gap year juga ya. Maksudnya ini Iya, mama gue maksudnya, aja. Apa ya, itu kan part of pilihan orang tua, dan kita juga berani vokal gitu untuk hal-hal tersebut gitu ya. Walaupun secara ini juga ya, itu juga pemikiran gue di awal tuh kayak iya kan, tapi masuk sini mahal gitu, tapi kan masih sanggup gitu daripada masuk Ilkom Unpad. 65 pada saat itu sih, 65 apa 80 juta gitu. Iya. Walaupun UKT-nya lebih rendah dari kita ya di sini. Karena Cuman itu kan negeri, Cok. iya karena negeri gitu. Cuman gue ikut mandiri juga belum tentu keterima sih gitu. Iya, Jadi kayak nggak mau gambling kan. Waktu masuk sini kayak masih kekejar mungkin kan. Jadi ya walaupun pada saat itu ngejual mobil tuh. Apa itu nyetrum anjir? Itu dicas ya. Kedengeran anjing itu Barang teh geningan aja. Trauma. Aman. Coba. si Jia aja ini yang di sini kesetrum di karpet aing di lantai. Ini Aing enggak, tapi 11% soalnya. Ini low. Gimana dong? Bisa coba colokin dulu ini. Enggak. Enggak, eta datang dicepengan lah. Enggak mau. Takut. Aing trauma anjing. Ya udah lanjut. Udah kita lanjut aja enggak apa-apa. Anjir, sieun aing. Enggak, udah enggak. Terus Ya. Tadi sorry ya tadi kayak kestrum anjir. Ya, ini apa sih namanya? Tadi sampai mana ya? lu anjing lupa lagi. Iya, maksudnya distract. oh ya, walaupun gua sama sih, maksud kuliah di sini di swasta,
itu orang tua gue ngejual mobil kan, dan itu pada saat itu yang dimana posisi ayah gue adalah supir taksi online, itu kan jadi aset ya, jadi aset gitu. Dan pada saat itu bener-bener gue beban banget anjir kuliah awal-awal. Kenapa? Ya karena Asetnya ngejual dia aset satu-satunya untuk lu. dan buat gue. Kalau lu gak ngasihin apa-apa diusir lu Jar, kata gue. Betul. Nih ya, aduh anjir ini menurut gue nanti deh diobrolinnya. Tapi menurut kalian ya, ada juga gak sih jenis-jenis orang tua Apa? yang menginvestasikan anaknya? Oh, jadi anaknya tuh dianggap sebagai investasi. Iya, ada loh banyak. orang-orang anak Banyak. orang Itu kan kaya case-nya tuh kayak ya, tadi. yang emang si orang tua ini nggak mau rugi, udah ngeluarin duit nih buat lu berpendidikan banyak, feedbacknya mana? Iya benar. Mana cuy? Aduh. Itu loh. Ya, Tapi ya kalau misalnya kalian berkesempatan gitu reinkarnasi enggak. Kalau misalkan emang kalian dari awal tuh dapat orang tua yang kayak finansialnya stabil, terus kalian dikasih fasilitas yang memang yang kayak tadi gitu ya, kalian bakal memanfaatkan hal itu atau mau kayak Loli pergi ke luar negeri kabur? Gak. Gua what if ya? Kalau gua lahir sebagai di anak orang kaya, mampus Lu 7 bayangin turunan. anaknya Raffi Ahmad. Wah. Ya, anggapan gua reinkarnasi jadi Rafathar nih ya. Iya. Siapa nih yang cipung siapa? Lu mau Susrini nggak? Gue akan memanfaatkan hal itu loh. Apalagi kalau misalnya gue udah mengerti ya gitu kayak Mengerti duit gua, dari lahir. ya mengerti duit. Enggak dong. Kayak Brojol bisnis nih gue. gue bakal bangun bisnis enggak lah, tapi gue akan manfaatkan sebaik-baiknya sih. Sepenting apa pendidikan. Kalau misalnya anggapan gue mengerti ya, sepenting ada pendidikan gitu, sepenting apa untuk punya pendidikan yang bagus. Bahkan gue sampai sekarang kayak pernah punya cita-cita juga pengen kuliah di luar negeri lah. Sama lagi. Sama tapi nggak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Ya kan kalau didukung lu les bahasa Inggris yang mahal dari bocah. Atau kan biasa tuh orang-orang kaya sekarang kan pakainya bahasa anaknya Inggris pakai ya? bahasa Inggris kan, Iya. kayak manggilnya daddy gitu. Hai sekalinya. son come here. Gue sekalinya les bahasa No. Kalau zaman nono anjir. kalau zaman gitu kan kayak simpen nggak tuh? Simpen nggak? Deh itu Ini nggak dijual ya deh. Gitu kan. No. Nah. Kan udah Iya. nggak boleh ngomong jangan, jadi diganti pakai nono. Padahal sama aja. Iya sih. Kalau Gue juga keponakan gue gitu. No. Terus kata saudara gue, no bapak nasi jara, no. kalau ya gitu kan, kalau lu lihat kalau lu pernah dengar materi stand up-nya Indra Jegel tuh, yang dia bilang kayak kalau misalnya lu datang kan ke Indomaret atau Alfamart gitu, terus kayak gua mau belanja mainan gitu kan, kayak jangan ya mas, ini nggak dijual kan mas gitu kan. Beda kalau misalnya kita lahir dari anak orang kaya, kayak ya udah gitu. Baru banget kemarin ini istrinya Andika tuh siapa? Susi. Andika siapa? Andika. Iya Andika Pratama. Iya benar. Pramata. Susi Susi Usi anjir. Usi ya 100 poin. Baru banget kemarin kontennya lewat di FYP gue. Kalau dia tuh kayak anaknya kayak, mah ini boleh gak? Mah ini boleh gak? Boleh. Mah ini gak boleh? Boleh. Semuanya dibolehin. Pengen gue. Dulu mah gue, Semua dibolehin. mah hoyong iya kenging te rupa-rupa wae. Beda ya itu. Setiap Orang tua ASEAN gitu aja kayak gitu kan. Orang tua Sundanis emang begini Iya. ya. Terus dulu kalian nih orang-orang yang terlahir kaya mungkinnya tidak pernah merasakan kayak gini. Gue tiap dulu tuh rebutan sama teteh gue pengen apa gitu misalnya barang gitu kan. Ntar emak gue kayak beli 10, beli 10. Pas gue udah makin gede, terus tiap gue pengen ini, terus emak gue kayak pas mau ngomong gue pasti ngomong, tau ngomong rek beli 10, tiba rek beli 10. Oh hiji aja nu kabeli. Tapi gue tuh pernah kayak gini. Mungkin ini juga yang jadi concern orang tua untuk bertanggung jawab atas apa yang diomongkan ya. Oh iya Jadi benar. dulu kayak lu pernah, gue waktu itu kan suka banget sama PS tuh. Sok nanti dibeliin PS tapi ranking 1 dulu. Atau jangan ranking 1, memang anggap ranking 1 berat gitu. 5 besar dulu. Gue pada saat itu sempat ada di posisi masuk ke ranking 4 apa 5. Enggak ada tuh PS di rumah pada saat itu. Kayak dibeliin sih, tapi itu pun kayak udah lama banget gitu. Cuman
kalau misalnya kita mencapai ranking 3 pada saat itu, terus dibeliin PS pada saat itu juga kan, itu sebagai pembelajaran juga kan, selain apresiasi itu jadi pembelajaran juga, karena kalau kita melakukan sesuatu ada bayarannya. Itu Atau kan sistem di pekerjaan kan, atau kita achieve sesuatu dapat lebih. Iya, atau enggak kayak kita kalau mau sesuatu tuh harus usaha dulu Iya, gitu. usaha dulu. ya kayak gitu. Gue tuh sempet ada di posisi yang kayak gitu, kayak ranking ini dulu ya, nanti dibeliin ranking ini dulu ya. Gue enggak lagi. Gue enggak tahu. Gue bukan tipe yang kayak Ya gue sih Gue cuma tidak relate dengan itu semua. ya gue juga itu ngomong doang kan untuk supaya gue semangat aja gitu. Tapi karena itu nggak kejadian, nggak dikasih, jadi makin kesini ya makin bodo amat. Itu kenapa SMA nilai kita dapat dulu kan SD dapat nilai 5, kayak aduh nilai gue 5 lagi. SMP aduh ya dapat nilai 5, rasa kecewanya mulai berkurang gitu. gue kebalikannya lagi. SMK kayak wah syukur nih dapat 5, biasanya 3. Dia SMA terus SMK. SMP kali maksud lu? Oh iya sorry, SMP waktu dapat nilai 5 kan kayak itu. Tapi waktu SMK kan kayak wah dapat nilai 5. Lu berapa? 3. Wah keren nih gue. Gue tapi kebalikannya tahu. Nanti kita bahas lah ya. Itu kayak di next episode. Tapi Next kayak episode gitu, boleh tuh bahas. Kayak gitu. Atau tapi gini, ngomong-ngomong soal orang tua yang kaya ya, kan kebanyakan nih yang menjadikan anak ini sebagai aset yang tadi dan dijadikan bahan konten. Biasanya konten kreator kan. Lu ngomongin banyak kan. Ata. Banyak. Oh, lo ngomongin Just No Limit. Banyak. Gue bilang banyak, nggak ngomongin satu orang. Nah, gue pengen nanya nih sudut pandang kalian berdua terhadap hal itu gitu. Apakah itu jangan ngomongin bener salah sih. Ya udah menurut kalian aja deh, gimana aja. Menurut gue anak tuh nggak ngerti apa-apa, Cok. Iya, Cok. Jadi kalau ada orang tua yang kayak gitu mengeksploitasi anak ya jatuhnya, memanfaatkan kondisi loh. Tapi kalau misalnya cuman sekadar iseng kayak lu tahu nggak ini Mama Ebra Kafi? Iya. Nah, itu kan ketidaksengajaan. Nah, itu ketidaksengajaan terus akhirnya membuahkan hasil dan jadi terkenal gitu. Jadi TikTokers dan banyak endorse masuk. Nah, kalau yang kayak gitu menurut gue enggak. Tapi kalau misalkan yang sengaja kayak Just No Limit itu sih menurut gue berlebihan ya, sih. itu dia benar-benar kayak awal bikinin YouTube ya buat dapat duit kan? Iya. Buat apa lagi? Karena gitu. anaknya tuh belum ngerti dan nggak bisa ngomong iya atau enggaknya. Kecuali kan. anggapan kalau misalnya dibikin apa ya, kayak daily vlog. Bukan daily vlog yang kayak ya tadi misal kayak anaknya ada lucu, terus misal kayak di videoin gitu. Terus diupload ya, itu sebagai kayak ya orang tua yang ini lucu nih anak gua, walaupun misalnya ditonton banyak orang, tapi bukan secara komersil. Iya. Nah, Kadang-kadang ada juga orang tua yang mereka tuh nggak paham sama privasi anaknya gitu loh. Ketika emang anaknya emang udah gak mau direkam tuh masih kita ketawain terus kayak beranggapan itu hal itu tuh lucu. Kalau gitu. kayak contohnya kayak Raffi Ahmad yang si Rafathar ngomong kayak AA tuh nggak mau syuting gitu kan. Iya. Nah itu kan apa ya? Untungnya si anaknya udah berani ngomong gitu kayak gitu. Tapi kan kalau di bawah itu yang dia belum ngerti apa-apa, terus yang nikmatin hasilnya juga orang tuanya. Ya walaupun di mana itu mungkin itu jadi tabungan buat anaknya juga, itu positifnya. ada yang seperti itu kan. Kayak Raditya Dika tuh dia tuh nggak mau pada saat itu ya, nggak mau dijadiin si anaknya ini komersil. Jadi ya udah masuk bikin konten-konten ini. Waktu suatu saat dia bilang kayak ada iklan dan si ininya tuh mau, si siapa sih anaknya mau. Aleanya tuh mau. Dan itu tuh sekarang dia tuh ya itu benar dibikin tabungan sendiri, duitnya emang buat anaknya dan akan dikasih di umur 16 apa 17 tahun gitu. Pokoknya pas dia udah legal gitu. Nah, terus kan waktu itu ada pertanyaan, apa enggak kaget nih nanti anak 17 tahun terus tiba-tiba dikasih, nih kamu punya rekening sebenarnya, dibuka anggapan duitnya ratusan juta atau M gitu. Itu apa enggak shock gitu, kayak anak muda. Nah itu kan dia juga ya balik lagi dia bilang karena Raditya Dika bilang dia masih belajar juga, kayak nantinya ini akan digimanain gitu prosesnya, apa dikasih semua apa ya udah gitu. Tapi dia tetap usaha dia sekarang adalah ngajarin anaknya tanggung jawab terhadap apa-apa yang ini, kayak mau misalnya beli mainan kayak kemarin kan udah misal ada hal-hal yang kayak gitu. Jadi dia nggak
sejor-joran itu gitu, walaupun kita tahu sekaya apa. Iya, Nah betul. kan berarti benar kan, balik lagi. Jadi privilege dari seorang orang tua yang punya finansial yang bagus tuh balik lagi gimana cara orang tua itu mendidik anaknya dan bagaimana juga anaknya menerima hal iya, itu betul. gitu ya nggak sih? Iya. Makanya. Jadi Apa yang- 50-50. Iya, Menurut gue betul. sih 50-50. 50-50 ya. Mm-mm. Iya sih. Tapi gue pernah dengar juga nih, kan banyak tuh motivator. Ya udah deh. Ini udah 5%. Laptopnya. Laptopnya udah 5%. Iya, ini buat Sok. Oke. closing ya. Yuk. Kayak, tapi lu tau gak sih kayak ada motivator kayak yang dulu bilang kayak, saya tuh hidup susah. Iya, iya, Oh, iya. sih paling susah. Gini ada satu, tapi ini gue tahu orangnya pintar. Iya. Lu tahu kan siapa sih? Aduh, yang punya CXO Media. Itulah pokoknya. Dia kan dulu sempat cerita gitu kayak dia rugi 2M apa 20M di Wah. masa mudanya. Terus dia ngomong kayak dia ngurung diri selama 2 minggu gitu. 2 minggu doang nggak nyalain 2 miliar? 2 miliar 2 minggu. Nanti kalau 1 miliar 1 minggu doang berarti. Kalau kita 3 miliar 3 minggu. kalau kita sih Aing mati anjing. Aing nyari stresnya duit kayak itu gimana gantinya dari gitu. mana. Tapi yang ngebuat tenang adalah ya kalau anggapan dia orang kaya terus dia punya bisnis berjalan terus bangkrut misalnya kayak tekor, ya dia bisa bounce back-nya lebih mudah gitu. Tapi Iya. kan kalau orang yang kayak sederhana aja, dia berusaha dia udah all in ke sana secara duit. Terus abis kan kayak wah pusing juga bounce back-nya gitu. Tapi balik lagi si yang tadi itu yang bilang dia punya 2 miliar ini, dia pintar mampus gitu. Dia bisa menjalankan perusahaan sebegitu bagusnya gitu. Didukung dengan edukasi yang ini juga yang jadi Mumpuni nggak lah. salah lah dia ngomong gitu juga tidak salah karena ya mungkin target marketnya ke orang-orang yang seperti itu juga. Ya mungkin kita tidak relate gitu untuk orang-orang yang miskin kayak benar. kita kayak tidak relate gitu ya. Tapi misalnya kayak kita kan podcaster juga. Nanti punya anak kita umur 3 tahun ajak podcast aja. Iya gue mau. Nanti isinya Ngomong banget. enggak 3 tahun udah ngomong Ayo, coy. ayo. Oh, udah Cuman ngomong. kayak gak nyambung teh gini ngomongnya. Mamam, nono. No. Ya. Udahlah. Mungkin buat kalian yang no. Iya, Apa? iya maksud buat kalian yang no bisa langsung follow. Itu patah banget bridgingnya. Tapi ya maksud kita kalau bisa kalian punya cerita yang serupa, yang kalian punya pengalaman juga nih, Atau kalian kalian anak punya- orang kaya nih. Enggak, iya, kayak kalian bingung punya juga. opini sendiri nih misalnya. Boleh banget nih di-share ke kita di Iya, @ruangaman ikut rekaman lah, ayo, Iya. Kita nih gas. butuh ngobrol sama orang kaya nih. Iya, Aku kita tidak orang ada kaya. tidak ada Aku orang miskin. kita tidak ada ini apa? Perspektif dari orang Kaya. ini tuh aduh. Tapi standar kaya tuh emang Beda-beda. cuman minimal ya Minimal punya di rumahnya tabungan. di rumahnya ada lift, itu orang kaya. Itu pasti. Minimal Itu ada pasti. kolam renang. Wah, ya dulu tuh. Ya dulu itu udah. Ini kita makin Iya, panjang udah, lagi. udah. So, tapi thank you ya yang Thank you udah yang ngedengerin. udah Tadi dengerin. balik Dadah. lagi kalau misalnya Oh, yang iya, belum punya ya. cerita bisa banget ke @ruangaman podcast atau bisa langsung nih kontak kita untuk cerita bareng di sini. Iya. VN kali. Iya, VN kali. Iya, Thank you. dadah. Bye.